Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalimega Agustina, NIM 152190056, ingin mempresentasikan tugas 1 pengantar pariwisata. Materi yang akan dibahas yaitu identifikasi merek, komitmen afektif, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan merek sebagai anteseden niat perilaku pelanggan dari loyalitas. Sebuah studi empiris di sektor perhotelan. Abstrak. Penelitian saat ini menyajikan model terintegrasi yang mengeksplorasi bagaimana identifikasi merek pelanggan, komitmen afektif, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan merek mempengaruhi pengembangan niat perilaku loyalitas pelanggan di sektor perhotelan. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori identitas sosial dan teori pemasaran relasional. Data dikumpulkan dalam bentuk survei dari 345 pelanggan yang menginap di hotel yang berbeda di 6 kota di India. Analisis data menggunakan analisis faktor konfirmatori, dilanjutkan dengan pemodelan persamaan struktural. Temuan tersebut menggambarkan bahwa pengaruh identifikasi merek pelanggan pada niat perilaku loyalitas pelanggan secara langsung dan juga dimediasi oleh komitmen afektif, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan merek. Kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Studi ini juga menyelidiki anteseden dan konsekuensi dari kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, hipotesis 1, 2, 3, dan 4 didukung oleh teori identitas sosial. Demikian pula, untuk hipotesis 5, 6, 7, 8, dan 9 didukung oleh teori pemasaran hubungan konsisten. Bagian ini membahas konstruksi penelitian utama dan hipotesis hubungan di antara keduanya. Selanjutnya ada teori identitas sosial. Teori identitas sosial adalah landasan teoritis utama dari identifikasi, baik dalam literatur pemasaran dan studi organisasi. Identifikasi pelanggan yang pada dasarnya adalah konstruksi persepsi, melibatkan kesesuaian identitas dan pencocokan identitas. Individu cenderung keluar dari identitas diri mereka untuk mengembangkan identitas sosial dengan mengklasifikasikan diri mereka sendiri dan orang lain ke dalam berbagai kategori sosial seperti keanggotaan organisasi. Teori pemasaran relasional. Definisi pemasaran hubungan sebagai menarik, memelihara, dan dalam organisasi multiservis meningkatkan hubungan pelanggan atau menarik, mengembangkan, dan mempertahankan hubungan pelanggan. Lebih lanjut, bahwa perusahaan yang mempraktikkan pemasaran relasional harus fokus pada penyedia layanan inti dan harus memastikan relasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan individu. Inisiatif pemasaran juga harus diarahkan kepada karyawan untuk memastikan layanan yang baik diberikan kepada pelanggan. Praktek pemasaran hubungan fokus pada dua bagian, menarik pelanggan ke perusahaan dan pembangunan hubungan selanjutnya dengan pelanggan ini untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Identifikasi merek pelanggan. Identifikasi merek pelanggan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana konsumen melihat citra dirinya sebagai tumpang tindih dengan citra merek atau sebagai keadaan psikologis pelanggan dalam mempersepsikan, merasakan, dan menghargai dirinya. Bahwa nilai bersama yang lebih tinggi antara penyedia layanan hotel dan pelanggan akan meningkatkan komitmen afektif pelanggan untuk memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan hotel. Dengan demikian,
hipotesis bahwa identifikasi merek pelanggan atau niat perilaku pelanggan dari loyalitas adalah pendorong penting dari komitmen afektif. Untuk itu, hipotesis berikut diajukan. Hipotesis pertama, yaitu identifikasi merek pelanggan atau CPI memiliki pengaruh positif terhadap komitmen afektif. Hipotesis kedua, identifikasi merek pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis ketiga, identifikasi merek pelanggan berpengaruh positif terhadap kepercayaan merek. Keempat, identifikasi merek pelanggan berpengaruh positif terhadap niat perilaku pelanggan dari loyalitas. Komitmen afektif. Menurut Allen dan Meyer, membagi komitmen menjadi 3 komponen, yaitu komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen kontinu atau kalkulatif. Komitmen afektif mengukur keterikatan emosional dan perasaan yang dibangun pelanggan dengan perusahaan yang menyediakan layanan. Komitmen kontinu atau kalkulatif mengevaluasi kecenderungan pelanggan untuk tetap berada di perusahaan karena kurangnya alternatif yang lebih baik. Komitmen afektif adalah faktor yang lebih emosional, yang berkembang melalui keterlibatan pribadi atau timbal balik yang dimiliki pelanggan dengan perusahaan, menghasilkan tingkat kepercayaan dan komitmen yang lebih tinggi. Ketika pelanggan datang untuk menyukai, atau dalam beberapa kasus, menyukai perusahaan atau merek tertentu, mereka cenderung menunjukkan keterikatan atau komitmen yang afektif. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dinyatakan sebagai keadaan psikologis, harapan, perasaan pelanggan mengenai pengalaman konsumsi. Pelanggan sering membuat keputusan untuk membeli atau membeli kembali setelah mengevaluasi apakah pengalaman mereka dengan produk atau layanan telah memuaskan atau menyenangkan. Konfirmasi atau keputusan positif menghasilkan kepuasan pelanggan, sementara keputusan negatif menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Khususnya pada sektor perhotelan, pelanggan yang puas dengan layanan yang diberikan kemungkinan besar akan secara efektif terkait dengan layanan yang berpengalaman, yang pada gilirannya akan mengembangkan loyalitas pelanggan terhadap hotel. Oleh karena itu, hipotesis ini diusulkan. Yang pertama, yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap komitmen afektif. Hipotesis keenam, kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap niat perilaku pelanggan dari loyalitas. Kepuasan merek. Kepercayaan didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan dalam integritas dan keandalan mitra pertukaran, yang terungkap karena kualitas relasional seperti kejujuran, kredibilitas, kebajikan, dan konsistensi. Kepercayaan kredibilitas menunjukkan kepercayaan pelanggan pada kemampuan perusahaan jasa untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Sedangkan kepercayaan kebajikan dikaitkan dengan kepercayaan pelanggan pada kemampuan perusahaan untuk menawarkan layanan yang kompeten dan dapat diandalkan. Niat perilaku pelanggan dari loyalitas. Loyalitas dapat didefinisikan dan dinilai baik dengan ukuran sikap maupun perilaku. Niat perilaku, yang merupakan aspek kunci dari loyalitas, mengacu pada kemungkinan yang dinyatakan untuk terlibat dalam suatu perilaku.
Derajat niat perilaku direfleksikan dalam niat pelanggan untuk mengunjungi kembali penyedia layanan tertentu dan kesediaan mereka untuk merekomendasikan penyedia layanan tersebut kepada orang lain. Untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan, sebagian besar hotel menawarkan skema loyalitas atau penghargaan secara rutin, mempelajari hal-hal yang disukai dan tidak disukai dari pelanggan, dan memberikan penawaran kepada pelanggan tetap. Dengan demikian, hipotesis berikut diajukan. Hipotesis 7, yaitu tingkat kepercayaan merek yang lebih tinggi akan menghasilkan komitmen afektif yang lebih tinggi. Hipotesis 8, tingkat kepercayaan merek yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat niat perilaku pelanggan dari loyalitas yang lebih tinggi juga. Hipotesis ke-9, komitmen afektif yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat niat perilaku pelanggan dari loyalitas yang lebih tinggi. Dan hipotesis terakhir, komitmen afektif, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan merek memediasi hubungan antara identifikasi merek pelanggan dan niat perilaku pelanggan dari loyalitas. Pada bagian metodologi, pengambilan sampel dan pengumpulan data dilakukan dengan metode survei di berbagai lokasi hotel bintang 5 dan 4 di 6 kota yang menjadi tujuan wisata utama di India, yaitu Jammu, Katra, Srinagar, Gulmarg, Pahalgam, dan Amritsar. Responden direkrut melalui non-probability convenience sampling untuk menyaring responden, menggunakan 2 pertanyaan pengantar untuk memastikan bahwa pertama, pelanggan pernah menginap di hotel tertentu setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Kedua, bahwa pelanggan berusia 18 tahun atau lebih. Kuesioner dibagikan kepada 400 responden, tetapi hanya 345 kuesioner lengkap yang dikembalikan. Hasil, berdasarkan jenis kelamin, 52% responden adalah laki-laki, sedang 48% perempuan. Dalam hal usia, 37% responden berusia antara 31 dan 40 tahun. 27% berusia antara 41 hingga 50 tahun. 21% berusia antara 20 hingga 30 tahun. Dan 15% berusia di atas 51 tahun. Pengujian pada model pengukurannya. Untuk menilai kinerja model pengukuran, CFA dari 5 konstruksi yang diukur dilakukan menggunakan AMOS dengan cara estimasi kemungkinan maksimum, dan data yang dikumpulkan kemudian diperiksa melalui metode 2 langkah permodelan persamaan struktural atau SEM. Pada temuan dan pengujian model struktural. Model struktural telah diuji menggunakan AMOS melalui estimasi kemungkinan maksimum, yang menunjukkan model memiliki kesesuaian dengan keseluruhan indeks. Hasil yang signifikan secara statistik dengan ukuran efek besar ditemukan untuk pengaruh positif identifikasi merek pelanggan pada komitmen afektif, kepuasan pelanggan, kepercayaan merek, dan niat perilaku pelanggan dari loyalitas, yang mendukung hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kesimpulannya didapat yaitu, kepuasan pelanggan pada gilirannya menunjukkan pengaruh positif yang signifikan secara statistik dan menengah pada suatu komitmen afektif yang mendukung hipotesis 5. Dan pengaruh positif yang lebih kecil tetapi signifikan secara statistik pada niat perilaku pelanggan dari loyalitas
Mendukung hipotesis 6. Kepercayaan merek menunjukkan pengaruh positif yang signifikan secara statistik pada komitmen afektif dan niat perilaku pelanggan dari loyalitas. Mendukung hipotesis 7 dan hipotesis 8. Komitmen afektif ditemukan memiliki dampak yang signifikan secara statistik dan mendukung hipotesis 9, bahwa ke-9 hipotesis didukung dan diterima. Pada studi ini merupakan studi yang pertama yang secara bersamaan menguji hubungan antara identifikasi merek pelanggan, komitmen afektif, kepuasan pelanggan, kepercayaan merek, dan niat perilaku pelanggan dari loyalitas. Secara keseluruhan, hasil empiris menawarkan dukungan untuk semua hipotesis, dari hipotesis 1 sampai ke 10. Secara keseluruhan, bahwa identifikasi merek pelanggan dan kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai katalisator untuk mendorong kepercayaan merek yang pada gilirannya membantu meningkatkan komitmen afektif dan niat perilaku pelanggan dari loyalitas dalam konteks perhotelan. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, serta ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.